Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Penjelasan kali ini itu berdasarkan kelompok aku sendiri atau kelompok 9. Korelasi pendidikan Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Jadi yang pertama itu di ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi di dalam ayat ini itu menjelaskan bahwa laki-laki itu seharusnya hendaklah laki-laki menundukkan pandangannya, kemudian memelihara kemaluannya, karena itu lebih baik bagi mereka. Ini ditunjukkan kepada laki-laki mukmin yang awal ayatnya berbunyi waqul lil mu'minina. Itu kenapa disebut dengan orang mukmin? Karena hanya orang mukmin yang mau menaati perintah Allah. Itu sebabnya Allah mengatakan waqul lil mu'minina. Kemudian untuk menjaga pandangannya itu seperti yang kita tahu, yaitu tidak melihat yang haram atau tidak melihat hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Kemudian dan memelihara kemaluannya di sini itu berupa dari perzinaan ya, yang tujuan salah satu maqasid syariahnya adalah untuk menjaga nafas atau menjaga kehidupan gitu, menjaga diri. Kemudian yang itu lebih suci bagi mereka, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kenapa salah satu alasan Allah Maha mengetahui? Karena menjaga pandangan, menjaga kemaluan tuh adalah sebuah tindakan yang hanya kita sendiri yang mengetahuinya ya. Mungkin orang lain bisa melihat kita kalau misalkan kita menjaga pandangan atau menjaga kemaluan, cuman ketika kita sendiri, ketika tidak ada orang, kita tidak tahu apa yang kita perbuat, apakah kita melihat hal tidak senonoh ataukah kita melakukan hal yang tidak senonoh. Maka Allah bilang bahwa Allah mengetahui apa yang hambanya kerjakan. Kemudian di ayat 31 itu, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-saudara laki mereka, putra-saudara perempuan mereka, dan para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini itu menegaskan sama seperti ayat sebelumnya, namun ini beda subjeknya, itu subjeknya diganti menjadi perempuan ya, waqul lil mu'minati, yang mana adalah wahai para perempuan yang beriman, katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Di sini perempuan itu diperintahkan untuk lebih banyak dibanding laki-laki. Kalau tadi di ayat sebelumnya laki-laki itu hanya diperintahkan untuk menjaga pandangannya dan untuk memelihara kemaluannya, di ayat ini perempuan itu diberikan perintah untuk yang pertama itu adalah menjaga pandangannya seperti yang sebelumnya, kemudian untuk memelihara kemaluannya, kemudian janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Untuk menampakkan aurat ini terdapat banyak perbedaan ulama terkait auratnya. Ada yang mengatakan aurat itu seluruh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian ada juga yang mengatakan muka. Kemudian ada yang mengatakan ya muka saja. Kemudian yang biasa terlihat itu di sini aurat itu diartikan, kalau Ibnu Katsir mengartikan menutup aurat itu mengartikan aurat itu sebagai sesuatu yang diletakkan perhiasan darinya. Aurat itu kan artinya
aurat itu kan perhiasan ya, di sini kan perhiasan atau auratnya. Kenapa dinamakan perhiasan? Salah satu alasannya adalah karena wanita itu perhiasan yang pertama, yang kedua tempat perhiasan biasa tampak seperti di leher kan biasa kita pakai kalung, itu termasuk aurat. Kemudian tangan ada gelang, itu termasuk aurat. Kemudian kaki ada gelang, itu termasuk aurat. Atau di perut ada gelang perut, termasuk aurat. Kemudian di paha dan lain sebagainya itu kan termasuk aurat, seperti anting juga termasuk aurat kan, atau hiasan rambut dan sejenisnya itu merupakan perhiasan, dan perhiasan itu adalah aurat. Jadi di sini jadi di sini perhiasan itu ada dua, jadi benar-benar tempat letaknya perhiasan, atau yang kedua itu aurat gitu kan. Tempat letaknya perhiasan itu kan termasuk aurat gitu. Kemudian kecuali yang biasa terlihat ya. Lalu hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, ini perintah keempat kan ya. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Di sini kemarin ada yang bertanya terkait juyubihin. Juyubihin itu artinya saku. Juyubihin itu secara bahasa itu artinya saku. Namun di ayat ini diartikan, para mufasir menerjemahkan bahwa ayat ini adalah dada atau bagian atas gitu kan. Kemudian jadi di Arab itu juyubihin itu kan artinya saku. Nah, artinya itu bisa dua, yang pertama itu saku, yang kedua itu rongga dada. Jadi yang bagian saku itu kan, saku bisa terdapat di bagian dada ya, jadi salah satunya itu. Kemudian atau tempat meletakkan sesuatu. Kemudian dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya. Ada juga yang mengatakan bahwa aurat itu termasuk muka, jadi kayak hanya boleh mata, atau bahkan pakai niqab, atau bahkan pakai ada burqa, atau bahkan pakai burqa. Kemudian janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka. Nah, kepada suami ini ada berapa nih? Kepada suami, kepada ayah suami ini mertua ya. Kemudian putra mereka, itu anak. Kemudian putra suami mereka. Kemudian saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka, putra saudara perempuan mereka, para perempuan, hamba sahaya atau para laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Jadi golongan mahram itu ada 12 kategori. Untuk hamba sahaya ini adalah hamba sahaya yang tidak memiliki hasrat gitu. Walaupun sebenarnya ini juga masih banyak perdebatan, karena waktu itu ada yang bilang bahwa hamba sahaya ini juga termasuk laki-laki yang tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan gitu. Diceritakan waktu itu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki di dalam kamar istri Nabi. Kemudian Rasulullah mengeluarkannya karena Rasulullah bilang itu celaka. Padahal orang itu sudah terkenal bahwa orang itu benci gitu. Orang itu sudah terkenal bahwa orang itu tidak tertarik terhadap perempuan gitu. Sampai akhirnya laki-laki itu pun mengatakan hal-hal kayak bergosip gitu. Ketika mendengar itu Rasulullah kemudian marah dan menyuruh laki-laki itu tidak boleh mendekati lagi kamar istri-istri Nabi, kamar istri-istri Nabi. Kemudian anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan ini adalah anak-anak yang tidak tahu estetika, misalkan kayak timbulnya payudara, itu mereka belum paham apa itu bagusnya, apa itu buruknya, atau bahkan mereka bisa tahu mana cantik, mana jelek. Nah, itu adalah termasuk golongan anak-anak yang belum mengerti. Apabila mereka sudah tahu, wah ini bagus nih, wah ini cantik, wah rambutnya cantik, nah itu tidak boleh ditunjukkan, karena kita tidak tahu mereka akan mengatakan apa kepada orang yang lebih tua, atau misalkan mereka tidak sengaja mengatakan sesuatu terhadap laki-laki. Kemudian di bagian perempuan sesama ini ada beda pendapat juga terkait auratnya. Dia mengatakan pusar ke bawah, dia mengatakan bagian atas juga. Kemudian ada yang mengatakan di sini itu maksudnya perempuan mukmin, bukan perempuan kafir, karena kalau perempuan kafir kita tidak tahu mereka akan berbicara apa terhadap teman-teman lelaki mereka di belakang kita gitu. Kemudian perintah selanjutnya itu adalah, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Menghentakkan kaki itu bisa berupa mempertunjukkan bahwa perempuan itu memiliki payudara dan bokongnya. Kemudian atau misalkan sengaja menampakkan atau sengaja menggunakan pakaian yang
apa sih, lekuk tubuh perempuan yang sengaja memakai pakaian yang lekuk tubuhnya terlihat. Jadi ketika ia berjalan tanpa ia hentakan pun itu sudah terlihat gitu. Kemudian, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung gitu. Kenapa bertobat? Karena ayat ini untuk orang-orang yang suruhan. Jadi kan kalau suruhan berarti sebelumnya mereka melakukan yang tidak benar, makanya Allah perintahkan untuk bertobat, karena orang-orang beriman yang bertobat itu merupakan orang-orang yang beruntung. Sekian. Belum. Korelasi pendidikan antara Quran Surat An-Nur dan Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang pertama itu adalah kita diajarkan untuk menutup aurat, kemudian baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita diajarkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian untuk perempuan kita diajarkan untuk tidak menghentakkan kaki, kita diajarkan untuk berpakaian yang sopan, kita diajarkan untuk berakhlak yang mulia, di mana kita tidak menunjukkan lekuk tubuh kita, menunjukkan perhiasan kita, ataupun menunjukkan kecantikan kita. Kemudian Allah Maha menerima tobat, Allah Maha mengetahui apa yang hambanya kerjakan, dan orang yang beriman, yang bersuci, yang bertobat merupakan orang yang beruntung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.